Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Citra Dianawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada video ini saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, menggunakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini tujuannya mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif. Menggunakan prinsip setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan atau alasan. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedangkan tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kita melakukan bahwa pada dasarnya kita akan termotivasi secara internal. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Bu Citra, wali kelas 12 IPS mendapat laporan bahwa Femas sering datang terlambat ke sekolah setiap pagi. Pada suatu kesempatan, Bu Citra memanggil Femas ke ruangan Bu Citra. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk teman-teman. Saya mendapat laporan soal sering jauh. Nah. Masuk sekolah. Tahu. Itu. Maksudnya tentang terlambat itu apakah termasuk sebuah kesalahan? Ya, sebuah kesalahan. Karena saya masuknya tidak sesuai peraturan sekolah. Sering datang terlambat, pasti punya alasan kan? Ya, benar. Apa alasan-alasannya? Karena saya sering datang bukan teman-teman, ujungnya kemana-mana. Oh, wajar kalau begitu. Ya, kalau mas tidurnya itu malam-malam begadang, berarti pasti tidurnya juga terlalu malam, akhirnya bangunnya juga kesiangan. Saya pun kalau seperti itu juga pasti akan terlambat, ya kan? Sehingga masuk ke sekolah juga terlambat. Nanti begitu menurut Mas Femas, perbuatan itu sesuai yang kelasnya. Kita lupa. Termasuk keyakinan kelas mana yang menurut Mas Femas yang melanggar? Kedisiplinan karena telat. Bagus sekali. Mas, berarti penting
tidak kedisiplinan menurut Mas Femas? Banyak sekali Bu, karena kalau disiplin saya nggak akan telat ke sekolah. Alhamdulillah Mas Femas tahu bahwa itu tidak sesuai dengan disiplin. Baiklah, kita akan cari solusi bersama-sama agar tidak terlambat lagi. Kira-kira menurut Mas Femas, langkah apa yang ingin Mas Femas lakukan agar tidak terlambat lagi? Tidak datang terlalu malam-malam, terus sama bangunnya lebih pagi lagi. Masya Allah, luar biasa ya Mas Femas sudah bisa menemukan solusinya sendiri agar bisa tidak terlambat lagi ke sekolah, bisa tepat waktu sampai ke sekolah, yaitu dengan tidak begadang, tidurnya lebih awal ya, dan insya Allah akan Ibu bantu dengan komunikasi dengan ibunya Mas Femas agar mengingatkan dan membangunkan Mas Femas agar bisa bangun lebih pagi. Baiklah, keren sekali ya Mas Femas. Kira-kira hal baik ini akan dilakukan mulai kapan? Insya Allah mulai hari Senin depan. Kita tunggu, semoga Mas Femas istiqomah dalam kebaikan. Baiklah, Mas Femas bisa kembali lagi ke kelas ya. Silakan. Saya Muhammad Femas Diardiansa dari kelas 12 MIPA. Saya senang sekali dibimbing oleh Bu Citra menemukan solusi masalah saya yang sering terlambat di sekolah. Solusinya, saya harus tidur lebih awal sehingga bisa bangun lebih awal juga dan tidak begadang kalau malam. Terima kasih bimbingannya Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Leo, siswa kelas 12 IPS, selalu membawa satu buku catatan ke sekolah. Dan buku tersebut digunakan untuk mencatat semua mata pelajaran pada hari itu. Pada suatu kesempatan, Bu Citra memanggil Leo untuk menanyakan hal tersebut. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk. Silakan duduk Mas Leo. Begini Mas Leo, saya mendapat laporan bahwa Mas Leo ini setiap harinya selalu membawa satu buku catatan. Dan satu buku itu untuk mencatat semua mata pelajaran di hari itu. Apakah benar itu Mas? Iya, benar Bu. Apakah Mas Leo mengetahui kalau dalam satu hari bukan hanya satu mapel saja? Iya, mengetahui. Berapa mapel dalam satu hari? 4 sampai 5 mapel. Oh, begitu. Menurut Mas Leo, apakah dengan bawa hanya satu buku catatan itu termasuk suatu kesalahan? Kesalahan Bu. Iya. Oke, tidak apa-apa ya. Karena kita tahu setiap orang pasti akan pernah melakukan suatu kesalahan, dan pastinya kita harus belajar dari kesalahan itu ya, dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Mas Leo setuju dengan pernyataan itu? Setuju Bu. Baik, Mas Leo membawa satu buku catatan itu untuk semua mapel, pasti ada alasannya kan? Iya, ada. Kenapa Mas Leo? Anu Bu, malas bukan itu berat Bu. Kalau membawa semua mapel jadinya malas. Gitu ya, wajar sih ya, karena kalau sehari mulai pagi sampai sore itu mapelnya ada 4 sampai 5. Kemudian belum lagi ada buku pegangan ya, ada LKS, ada buku perpustakaan, jadi menjadi tasifan menjadi berat sehingga malas untuk dibawa gitu ya. Jadi saya menghargai tindakan Mas Leo. Untung Mas Leo tidak berbuat yang lebih buruk daripada itu ya. Oke,
sekarang mari kita pikirkan, menurut Mas Leo, membawa buku hanya satu catatan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Iya. Keyakinan kelas yang mana yang menurut Mas Leo yang tidak sesuai? Membawa buku satu. Iya, membawa buku satu itu menurut Mas Leo keyakinan apa? Bukan peraturan di kelas. Peraturan di kelas berarti budaya apa yang tidak sesuai berarti Tanggung jawab. tanggung jawab. Ya. Menurut Mas Leo berarti tanggung jawab itu penting atau enggak ya? Penting dulu. Penting ya. Iya. Bagus ya. Luar biasa. Berarti Mas Leo tahu bahwa apa namanya tidak membawa buku itu berarti melanggar keyakinan kelas yang tanggung jawab. Baiklah, kalau begitu mari kita pikirkan kira-kira apa ya solusinya yang akan dilakukan oleh Mas Leo agar menyelesaikan permasalahan itu, agar Mas Leo tidak membawa buku satu lagi. Apa yang akan Mas Leo lakukan? Tidak malas kalau mau membawa buku pelajaran. Kemudian bagaimana? Biar tidak malas berarti Harus disiapkan. harus Kalau mau terlebih dahulu. Bagus sekali ya. Alhamdulillah Mas Leo sudah mampu menemukan, mencari solusinya sendiri untuk apa namanya tidak membawa buku satu mapel saja, satu buku saja untuk semua mapel ya. Mungkin ibu akan bantu dengan apa namanya berkomunikasi dengan ibunya Mas Leo agar mengingatkan Mas Leo bahwasanya ini apa hari ini mapelnya seperti ini, hari ini mengingatkan lagi Mas Leo gitu ya. Tidak apa ya Mas Leo ya. Bagus sekali, luar biasa ya. Saya acung jempol. Kira-kira Mas Leo akan memulai mempersiapkan buku ini Insya Allah mulai besok. mulai besok. Iya. Luar biasa. Semoga Mas Leo selalu istiqomah dalam kebaikan ya. Amin. Saya rasa sudah selesai. Mas Leo bisa kembali lagi ke kelas ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Chandra dari kelas 12 IPS. Saya senang sekali sudah dibimbing oleh Bu Citra menemukan solusi masalah saya yang selalu membawa satu buku catatan setiap hari. Solusinya saya tidak boleh malas untuk menyiapkan buku pelajaran saat malam hari. Terima kasih Bu Citra atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Demikianlah penerapan segitiga restitusi dari permasalahan siswa di sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.